Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Imran Dulu, yang saya hormati Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, Ketua Yayasan Pendidikan Agama Islam Benar, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Ketua STAI Madinatul Najah Renat, Wakil Ketua beserta masyarakat, tokoh masyarakat beserta para undangan, dosen STAI Madinatul Najah Renat, seluruh mahasiswa. Baiklah, tadi MC sudah memperkenalkan diri saya, bahwasanya saya adalah Dr. Madiatul Hikmah. Kalau ditanya asal, saya berasal dari Pekanbaru. Pendidikan sejak mulai kindergarten, sejak mulai TK sampai ke Strata 3, saya menempuh pendidikan di Pekanbaru. Dan kalau ditanya orang tua saya, kedua orang tua saya juga seorang pendidik. Ayah sudah almarhum sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Pekanbaru. Mungkin kalau yang dari UIN tahu Bapak Haji Tengku Sulaiman Abdullah MA atau biasa dipanggil Buya Sulaiman. Dan ibu saya juga sebagai guru di Lembaga Pendidikan Pekanbaru. Namun saya berada di INFU dengan niat ikhlas untuk memajukan pendidikan di Indragiri Hulu, tepatnya ketika saya diminta untuk menjadi dosen tetap di STAI Nurul Falah Air Moe. Alhamdulillah di tahun 2015 dengan segala proses, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan beasiswa program 5.000 doktor dan dapat menyelesaikan pendidikan doktor selama 3 tahun di UIN Syarif Hidayatullah dengan program pendidikan agama Islam. Adapun basic ataupun kompetensi yang saya miliki sebagai dosen berkecimpung di bidang telaah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah dengan judul disertasi kebijakan Kementerian Agama dalam pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu serta para wisudawan yang dirahmati Allah. Adapun judul orasi ilmiah saya pada hari yang berbahagia ini ialah eksistensi PT KIS di kancah pendidikan Society 5.0. Peran sebuah perguruan tinggi harus mampu menggali potensi yang ada pada diri mahasiswanya. Bagaimana seorang mahasiswa mampu terus mengeksplorasi, menggali setiap potensi yang ada pada diri mereka, tentu harus dibimbing, difasilitasi oleh seorang tenaga pendidik atau dosen. Di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya lembaga pendidikan agama Islam, khususnya sekolah tinggi Madinatul Najah Renat yang ada di INFU, pasti memiliki keinginan ingin memajukan lembaganya. Dan saya yakin lembaga pendidikan khususnya sekolah tinggi agama Islam Madinatul Najah Renat mampu, sanggup dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang berkualitas di lembaga pendidikannya. Nah, dengan adanya lembaga pendidikan Islam di INFU ini, khususnya sekolah tinggi agama Islam Madinatul Najah, para mahasiswa yang berkeinginan untuk masuk ke jurusan, khususnya di sini karena yang wisuda adalah jurusan pendidikan agama Islam, tidak perlu jauh-jauh lagi, ya, tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota ingin memasukkan para anak ataupun mahasiswa ke kuliah, tempat kuliah yang jauh. Karena
Kenapa? Ketika kita memasukkan anak-anak kita ke tempat yang jauh, sementara kita punya potensi di daerah, kita punya konsekuensi. Satu, living cost lebih maksimal, seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya transport mahal. Yang ketiga apa lagi? Kita mesti memberikan anggaran jajan, SPP juga, sehingga ada biaya bulanan kepada mereka. Nah, kenapa saya katakan sama antara lembaga pendidikan Islam yang ada di kota-kota, yang ada di kancah nasional, yang ada di kancah internasional? Dikarenakan lembaga pendidikan Islam yang berada di ilmu khususnya STAI Madinatul Munajah melewati fase-fase akreditasi, dan saya yakin 4 tahun ke depan lembaga ini mampu mencapai akreditasi yang unggul, sehingga tidak saja diyakini, tidak saja dipercayai oleh tingkat regional, namun di tingkat nasional dan internasional. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan para mahasiswa wisudawan yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara terkait pengembangan keberadaan kampus, tiap-tiap kampus, khususnya sekolah tinggi yang berada di sini, pasti memiliki dosen yang profesional. Kenapa saya katakan profesional? Profesional itu dalam artian yang berhak menjadi dosen tetap minimal yang menyandang gelar strata 2. Dan saya yakin 3 tahun lagi seluruh dosen yang berada di STAI Madinatul Munajah bergelar doktor. Dan insya Allah ketika seluruh dosen bergelar doktor, sama-sama kita mengembangkan kampus. Ya, saya berada di STAI Nurul Falah Ainolek dan dosen-dosen tetap Madinatul Munajah akan berada di sini. Kita sama-sama meraih profesor. Bagaimana mengembangkan ilmu menjadi negeri yang berdaya saing, memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat tidak memberikan perspektif hanya sebelah mata. Bapak dan Ibu serta para mahasiswa yang dirahmati Allah, ketika akreditasi kita sudah unggul, maka kita berada dalam tahap ataupun kancah internasional. Ini sebuah pernyataan yang benar. Yakinlah bahwasanya kita semua akan sanggup menjalani itu. Ini terbukti dari berbagai mahasiswa kita, alumni yang kita miliki, bukan saja bekerja di kancah-kancah regional di wilayah. Pasti kita pernah menemukan para mahasiswa kita bekerja di tingkat nasional. Mungkin ada yang bekerja di Jakarta, di Medan, Manado, bahkan kita pernah menemukan para alumni kita bekerja di luar negeri dalam konteks, dalam ranah pendidikan. Mungkin bisa sebagai dosen di luar negeri, bisa sebagai guru di luar negeri, bisa sebagai praktisi pendidikan di luar negeri. Kalaulah seluruh itu sudah direkam dengan berbagai mitra dan kerjasama yang bagus, saya yakin akreditasi tingkat unggul itu pasti akan kita dapatkan. Kalau dahulu akreditasi kampus itu dengan nilai A, B, dan C, sekarang sudah tidak seperti itu lagi Bapak dan Ibu. Untuk akreditasi kampus sekarang penilaiannya sudah pada konteks baik, itu kancahnya regional, amat baik, dan unggul. Insya Allah di sini antara STAI Nurul Falah Ainolek dan STAI Madinatul Munajah, bagaimana sama-sama kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan kampus kita tercinta di Indragiri dulu ini. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang lebih hebat. Jangan kita merasa bahwasanya kampus luar lebih hebat daripada kampus kita. Itu tidak benar. Kalaulah kita sama-sama memaksimalkan ini semua, kampus kita akan jauh lebih hebat dari kampus-kampus yang berada di luar.
itu, wahai para wisudawan wisudawati yang berbahagia, bahwasanya perjalanan Ananda sampai ke titik ini merupakan proses tanpa batas yang telah Ananda lalui. Masih segar dalam ingatan kita 4 tahun yang lalu, mungkin Ananda diantar oleh orang tua, ya, mengikuti orientasi perkenalan kampus. Kemudian berjalannya waktu, Ananda mesti menyelesaikan SKS, Tridharma perguruan tinggi, menyelesaikan roda pembelajaran sebanyak 145 SKS. Setelah itu Ananda mengikuti yang namanya kegiatan kuliah kerja nyata. Yang dari kuliah kerja nyata kita mendapatkan berbagai pengalaman. Terakhir, bagaimana Ananda semua di sini mesti mempertahankan hasil skripsinya di sidang munakosa. Dan akhirnya sampailah kita pada titik seperti ini. Maka dari itu diharapkan kepada orang tua bagaimana kita mampu memberikan penguatan, memberikan doa bagi para putra-putri kita untuk menjadi manusia-manusia yang unggul pada saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya mengutip sebuah syair dari Shauki Baik. Dia mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa terletak pada gerak langkahnya para pemuda. Artinya apa? Tanpa adanya perjuangan para pemuda dalam mengembangkan ranah keilmuan, tanpa adanya tangan-tangan pemuda yang memiliki pendidikan, suatu bangsa itu tidak akan maju. Dan saya yakin dengan konteks kecerdasan the multiple of intelligence yang kita miliki, yang dimiliki oleh para sarjana pada hari ini, bahwasanya seluruh para sarjana yang diwisuda pada hari ini adalah manusia-manusia yang juara. Bagaimana tidak dikatakan manusia yang juara? Mungkin ada di antara para sarjana ini yang cerdas di bidang intrapersonal, mampu berorganisasi dengan baik. Ada yang cerdas di bidang analisis, mampu membuat makalah dengan sistematika yang baik. Ada yang cerdas di bidang linguistik, mampu berbicara dengan sistematika bahasa yang sangat-sangat baik. Dan ada yang cerdas di bidang spiritual. Dan saya yakin seluruh mahasiswa, seluruh alumni pendidikan agama Islam yang diwisuda pada hari ini cerdas pada bidang spiritual. Cerdas menjadi imam sholat, mampu membaca bacaan sholat dengan fasih, cerdas dalam membawakan kegiatan-kegiatan keagamaan, cerdas dalam membawakan setiap kegiatan-kegiatan berorganisasi keagamaan. Itu kaitannya cerdas pada bidang spiritual. Nah, kecerdasan itu semua tidak mungkin kita dapatkan tanpa adanya sebuah usaha. Sebagaimana beberapa pendapat para ahli, salah satunya Schopenhauer dalam konteks konvergensi mengatakan bahwasanya seluruh manusia yang dilahirkan itu telah membawa faktor genetik, faktor keturunan yang diberikan, yang diturunkan dari orang tua. Misalnya masalah kecerdasan. Kecerdasan merupakan faktor genetik yang dibawa oleh orang tua. Namun kecerdasan itu bisa berubah nggak seiring dengan waktunya? Bisa, tapi berubahnya nggak banyak digit. Misalnya orang IQ 100 bisa nyampe nggak ke 120? Nggak bisa. Nambahnya hanya beberapa digit. Penambahan IQ yang ada pada diri kita tentu harus diiringi oleh faktor, selain faktor keturunan, tentu harus diiringi oleh faktor lingkungan, atau dalam konteks pendidikannya disamai dengan pendapat William Stanley, John Lewis, bahwasanya faktor empirik juga mempengaruhi perkembangan kesuksesan manusia. Nah, ternyata faktor lingkungan tanpa adanya faktor kecerdasan bisa nggak orang maju? Nggak bisa. Oleh
memberikan pendidikan yang hebat kepada dirinya, dia tidak akan menjadi sukses dalam konteks pendidikan. Mungkin ada manusia yang cerdasnya biasa-biasa saja. Saya dengan EQ 115 atau dengan EQ 114, 115, saya pernah mengukur EQ saya. Ya, mungkin kecerdasannya bisa dikatakan di atas rata-rata, orang psikologi tahu. Namun karena dengan semangat juang, dengan support dari orang tua, dari kecil saya sudah bisa menentukan bahwa saya ke depannya ingin jadi apa. Karena ada apa? Karena ada faktor orang tua, faktor pengaruh orang tua yang mengimbangi. Di usia 9 tahun saya sudah menentukan cita-cita bahwasanya ke depan saya ingin jadi dosen. Ingin jadi dosen tanpa adanya pengaruh dari lingkungan bisa nggak? Nggak bisa. Makanya perlu adanya motivasi, semangat yang diberikan dari orang tua. Dan saya yakin bapak dan ibu, para wali wisudawan yang hadir pada hari ini sudah mampu memberikan pendidikan yang hebat kepada putra putrinya sehingga dapat menyelesaikan gelar kesarjanaan di STAI Madinah Najah dengan ini. Kemudian bapak dan ibu serta para wisudawan yang saya sayangi, jadilah para sarjana pendidikan agama Islam yang dilantik pada hari ini mesti menoreh prestasinya baik di lingkungan masyarakat kerja ataupun lingkungan masyarakat setempat. Karena lingkunganlah yang akan menjadikan sosok manusia itu dikatakan sukses. Contohnya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tanpa adanya faktor intelijensi dan faktor lingkungan, faktor pola asuh yang diberikan oleh orang tua, oleh masyarakat, mustahil kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Di era pendidikan 5.0 ini, para sarjana pendidikan Islam harus bisa memanfaatkan teknologi di masa society ini. You must believe, kita mesti percaya bahwasanya lulusan kita, lulusan dari PTAIS, khususnya lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Najah Rengat, tidak kalah cerdas dibanding dengan lulusan-lulusan yang lain. Dan nanti ketika Ananda menjadi seorang pendidik, jadilah pendidik yang selalu menoreh prestasi, yang selalu memberikan contoh-contoh kebaikan pada anak didiknya, guna untuk menumbuhkan kreativitas dan mampu menjadi fasilitator bagi merdeka belajar. Fasilitator di sini adalah pengarah jalannya proses pembelajaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita hanya sebagai pengarah. Konteks pendidikan itu mesti ditujukan pada konteks student center. Bahwasanya center pembelajaran itu ada pada diri siswa. Dan saya yakin para sarjana akan memahami itu. Perlu digarisbawahi untuk seluruh para sarjana di sini mesti memberikan keyakinan kepada seluruh para peserta didik nanti bahwasanya peserta didik itu memiliki potensi kebaikan seluruhnya. Tidak ada istilah peserta didik yang bodoh, yang ada hanya peserta didik juara. Kita masih terbayang ya, pada saat saya di masa SD itu masih mengumumkan juara 1 anak dari bapak ini, kita bangga. Lantas ada ranking dari ranking 1 sampai ranking 50. Itu ranking 50 itu gimana? Ketika MC mengatakan seperti itu tuh yang ranking 50 gimana sedihnya? Gitu. Nah, untuk masa sekarang ini bagaimana sebagai seorang guru memahami bahwasanya seluruh
menari, mengaji, bersair pandai, gitu ya. Ada yang cerdas di bidang itu. Namun dari segi matematik dia biasa-biasa saja. Ada anak yang cerdas di bidang matematik, mungkin di segi linguistik dia nggak bisa. Ada anak yang cerdas di bidang linguistik, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, tapi kalau disuruh untuk membuat makalah dia nggak bisa. Nah, jadi mesti yakin nih, mesti percaya nih bahwasanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita masih mengatakan wah tanpa adanya saya, tanpa saya bekerja, pasti lembaga itu nggak bakalan maju, nggak ada. Seluruhnya kita harus saling melengkapi, saling tolong menolong satu sama lain, berkompetisi secara hebat, bukan bersaing secara gesit. Karena nggak ada lagi istilah bersaing nggak sehat, itu nggak ada lagi. Sekarang istilahnya adalah berkolaborasi. Bagaimana satu bidang ilmu itu terus menyempurnakan bidang ilmu yang lain. Nah, ketika Ananda nanti menjadi seorang pendidik, berilah contoh dan inspirasi bagi para anak didik guna untuk menumbuhkan kreativitas dan mampu menjadi fasilitator dalam konteks pendidikan terkini. Para alumni pendidikan agama Islam harus mampu berpikir kritis, kreatif, bisa bekerja sama dengan orang lain dan tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Walaupun dalam konsep pendidikan di 5.0 ini manusia berbasis pada teknologi, namun Ananda semua para wisudawan dan wisudawati yang namanya disematkan sebagai sarjana harus mampu menggunakan teknologi itu, diiringi dengan kasih sayang, diiringi dengan sifat humanisme kepada para peserta didiknya. Memiliki inisiatif untuk melakukan pembaharuan, mengambil tindakan tanpa disuruh, dan terus melaksanakan etika kebaikan. Jadilah guru agama Islam yang kreatif, menjadi praktisi pendidikan yang hebat. Dan ketiga, ada sebagian mungkin masyarakat yang mengatakan, wah apa gunanya saja kalau hanya menjadi ibu rumah tangga saja di rumah. Yakinlah, ibu rumah tangga yang sarjana itu berbeda mungkin dengan yang tidak. Karena kenapa? Ketika Ananda di wisuda itu yang namanya kuncirnya dari kiri kemudian ditoleh dipindahkan ke kanan, berarti bagaimana Ananda memiliki pola pikir yang lebih terarah dan pola pikir yang lebih baik lagi. Nah, terakhir saya ucapkan selamat kepada para sarjana pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Najah. Aplikasikan pengetahuan yang didapat dimanapun Ananda berada. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut kalah, jangan pernah merasa kita adalah orang yang tidak beruntung. Bermimpilah, tapi mimpi harus dibangun dengan kerja keras. Seseorang yang dikatakan sukses tidak dilihat pada saat dia menang, pada saat dia berhasil mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa cepat dia bangkit dari jatuh dan gagalnya. Teruslah tumbuh menjadi manusia yang dewasa, yang penuh dengan etika wawasan yang luas. Mudah-mudahan dengan semangat itu kita semua akan menjadi sukses. Dan kepada orang tua dan keluarga, teruslah kita memberikan kekuatan, memberikan penguatan, motivasi yang kuat kepada para putri kita, para putra putri kita. Doa merupakan kekuatan yang sangat bicara bagi putra putri kita tercinta yang kelak akan menjadi penerus bangsa yang unggul. Dan saya yakin setiap para sarjana yang dilantik, yang diwisuda pada hari ini
akan menjadi manusia-manusia yang unggul untuk ke depan. Untuk itu jangan pernah pantang menyerah, merasa diri itu minus, merasa diri itu nggak memiliki apa-apa. Wah, orang tua saya nggak punya apa-apa. Orang tua saya nggak bakalan bisa menjadikan saya sarjana. Sedikit saya ceritakan pengalaman hidup saya. Ketika saya bermimpi ingin mendapatkan gelar doktor, 2 bulan kemudian Umi saya meninggal. Umi adalah sosok motivator bagi saya setelah Buya saya meninggal. Setelah dia meninggal, saya berpikir saya tidak akan bisa meneruskan karir saya. Berarti hanya step sampai di sini, hanya terhenti sampai di magister. Namun Allah punya skenario lain. Di tahun 2014 pada saat itu ada pembukaan program 5.000 doktor bagi setiap lembaga pendidikan yang dosennya masih magister. Saya ikuti. Kebetulan untuk beasiswa pendidikan agama Islam itu ada di UIN Pekanbaru. Saya ikuti. 5 bulan telah berlalu, tidak ada hasil apa-apa, tidak ada berita apa-apa. Saya pasrah. Saya program hamil, Bapak dan akhirnya saya hamil pada saat itu. Yang berarti saya nggak bakal nih dokter. Alhamdulillah jam 12 malam datang telepon dari para motivator saya, dosen saya, profesor saya yang sangat saya kenal sampai hari ini. Dia katakan, Maria, kamu harus berangkat ke Pekanbaru. Jam 12 malam ini kamu mesti setelah sampai di Japura, yaitu di daerah Air Mulai di Japura. Karena sukses itu enggak hanya di sini saja. Sukses itu bisa Anda dapatkan, mudah-mudahan yang ada kesempatan langsung mengambil program pasca sarjana. Dan insya Allah kedepannya STAI Madinatul Najah ini akan membuka, insya Allah ya Bapak Ketua, program pasca sarjana di sini. Jadi para mahasiswa nggak susah-susah lagi untuk keluar dari implementasi dulu ini. Baiklah Bapak Ibu serta para wisudawan wisudawati yang berbahagia, sebelum saya menutup orasi ini, saya akan membacakan beberapa pantun. Tadi Bapak Ketuanya membacakan pantun, ya saya akan membacakan. Walaupun aslinya bukan orang lain, saya orang Aceh. Tapi ketika saya berada di Indragiri dulu, saya mesti belajar berpantun ini Bapak dan Ibu. Apel tandel si kota ringan, terhampar indah si danau raja. Selamat sukses wisudawan hebat. Raihlah cita-cita dan tunjukkan kerja. Kalau tidak menanam serai, cari tempat di tepi rumah. Walaupun di kelas sudah selesai, hamparkan ilmu, jadikan dakwah. Bunga seroja di atas air, tandil melirik si Indragiri. Terima kasih kepada keluarga besar Payung. Semoga STAI Madinatul Najah Rengat selalu eksis sepanjang hari. Demikianlah orasi ilmiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan